Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Kali ini kita akan bahas kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran 2 ya anak-anak. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Sebelum kamu sudah belajar tentang tanaman padi, betapa banyaknya manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Benny. Benny makan nasi sebagai makanan pokoknya. Bijak menggunakan, merawat, memperindah. Ayo berdiskusi. Setiap hari, Benny, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya, alasannya karena ia sudah kenyang. Sering sekali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Diskusikan dengan kelompokmu. 1. Apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. 2. Apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. 3. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Benny atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. 4. Ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dirugikan? Jelaskan jawabanmu. 5. Ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. 6. Ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. 7. Ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabannya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Benny. Berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari. Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Sawah dibajak 1 hari. Padi ditanam 21-30 hari. Padi mulai berbiji 100 hari. Padi dipanen 120 hari. Padi diambil dari sawah 122 hari. Padi dijemur dan digiling 130 hari. Biji padi siap jadi beras 132 hari. Nasi siap dimakan. Perhatikan gambar berikut. A. Gambar B. Gambar C. Berdasarkan gambar di atas, diskusikanlah pertanyaan gambar A, gambar B, gambar C. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Dampak bagi lingkungan, dampak bagi orang lain. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Apakah yang sebaiknya dilakukan? Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghemat, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekarang lihatlah dirimu. Apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Pertanyaan, uraian. Contoh, sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Dampak dari sikapmu tersebut bagi lingkungan. Contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan.
Dampak dari sikapmu yang belum bijak tersebut bagi lingkungan. Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu berkewajiban menghemat makanan. Ayo berlatih. Tahukah kamu bahwa diperkirakan 1,3 miliar ton makanan hilang atau dibuang setiap tahunnya? Fakta tersebut berasal dari PBB. Diperkirakan 1,3 miliar ton adalah bilangan taksiran. Sekarang bagaimana cara menaksirkan bilangan desimal? Untuk menaksirkan bilangan desimal, kamu bisa membulatkannya. Caranya hampir sama dengan kamu membulatkan bilangan bulat. Diskusikan dengan temanmu cara membulatkan bilangan desimal. Buatlah contoh soalnya. Misalkan, bulatkan nilai 5,3. Di garis bilangan ada 5,0, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9, 6,0. Lebih dekat ke manakah bilangan 5,3, ke 5,0 atau 6,0? Jelaskan. Letakkan bilangan 5,23 ke garis bilangan berikut. 5,20, 5,21, 5,22, 5,23, 5,24, 5,25, 5,26, 5,27, 5,28, 5,29, 5,30. Lebih dekat ke manakah bilangan 5,23 ke 5,20 atau 5,30? Jelaskan. Bagaimana melakukan pembulatan desimal? Bagaimana melakukan pembulatan ke per 100 terdekat? Misalkan bilangan 2,456, coba bulatkan ke 100 terdekat. Jelaskan alasanmu. Jika bilangan desimal setelah koma lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jika bilangan desimal setelah koma kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Perhatikan garis bilangan berikut ya, anak-anak. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Dibulatkan ke bawah. 6, 7, 8, 9, 10 dibulatkan ke atas. Siti dan teman-temannya melakukan observasi untuk mengukur tinggi tanaman di sekitarnya. Berikut adalah data yang ditemukan Siti. Nama tanaman, tinggi dalam sentimeter, tinggi dalam meter dibagi 100, pembulatan ke sepuluhan terdekat. Jambu 136, mangga 125, cocor bebek 33, mawar 56, melati 24. Temukan bilangan desimal di sekitarmu, lalu mintalah temanmu untuk membulatkannya. Soal jawaban. Ayo mengamati. Ayo kita membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke bilangan bulat? Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke per 10? Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke per 100? Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal? Apa manfaat pembulatan bilangan desimal? Bagaimana pembulatan membantumu memecahkan masalah? Ayo berkreasi. Saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Amatilah kolase berikut. Sekarang, diskusikan dengan kelompokmu bagaimana teknik membuat kolase. Buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Bahan, daun-daun, batang tumbuhan, dan lem. Alat, gunting. Langkah-langkah, siapkan bahan. Buatlah sketsa gambar yang kamu sukai atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu kepada gurumu.
Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Ayo renungkan, nilai-nilai apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah kamu masih membuang-buang makananmu? Kegiatan bersama orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu dampak dari membuang-buang makanan. Diskusikan dengan orang tuamu bagaimana cara tidak membuang-buang makanan. Sekian, terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.